Episode sebelumnya, pelelangan spesial telah berakhir dan Xiaoyan tidak mendapatkan pigmen peta terakhir yang dicari di sana. Kita harus pergi sekarang. Pohon kuno Bodhipista memang merupakan hal yang misterius. Kita akan mencarinya dengan segera jika ada kesempatan di masa depan. Dan untuk sekarang ini, pertama-tama kita harus mendapatkan peta kuno terlebih dahulu, ucap Yalao. Kemudian terlihat mereka segera bergerak untuk mencegat orang-orang yang mendapatkan pigmen peta sebelumnya. Mereka adalah sekte awan hujan, sekte yang aneh dan jahat. Dan mereka ini menghasilkan kuali daging untuk meningkatkan seseorang. Kuali daging ini adalah gadis-gadis yang akan dilatih dan diberi metode Qi. Dan setelah mereka dilatih selama 1 dekade, kemudian doki mereka diserap oleh orang-orang sekte awan hujan ini menggunakan metode unik dari sekte awan hujan. Dan wanita-wanita ini yang dokinya telah diserap pasti akan mati dalam waktu 10 hari, ucap Yalao menjelaskan. Rupanya mereka benar-benar sekte yang tidak tahu malu, ucap Cailin dan Xiao Yixian. Ya, mereka memang tidak tahu malu dan diusir dari dataran tengah saat itu, tetapi tidak terduga bahwa mereka telah kembali. Dan di antara mereka ada 3 iblis jahat yang cukup terkenal. Mereka adalah Tian Heji yang telah mencapai 9 puncak perubahan Dozun. Saudaranya yang kedua adalah Di Heji. Dia telah mencapai perubahan ke-8 Dozun. Sementara yang ketiga adalah Ren Heji. Dia berada di perubahan ke-6 bintang Dozun. Kekuatan gabungan mereka kemungkinan mampu bersaing melawan elit Banseng, ucap Yalao. Yoyan yang mendengar informasi tersebut sedikit terkejut dan merajutkan alisnya. Tidak berselang lama, Yalao mengangkat kepalanya. Sepertinya Yalao merasakan kehadiran seseorang. Dia segera berkata, "Mereka ada di sini," ucap Yalao. Tidak berselang lama, terlihat 3 sosok tersebut bergerak dengan sangat kilat dan sudah berada di depan kelompok Xiaoyan dan yang lainnya. Yao Chen, rupanya itu adalah Anda. Saya tidak menduga ini, ucap ketiga sosok tersebut. 3 setan cabul, sudah lama kita tidak bertemu, ucap Yalao sambil tertawa. Kamu adalah orang yang telah mengajukan tawaran dan melawanku sebelumnya, ucap salah satu dari setan cabul berkata. Sementara itu, Yalao hanya acuh tak acuh dan segera berkata, serahkan pigmen peta yang telah kau dapatkan sebelumnya, ucap Yalao. Sementara itu, Tian Heji hanya tertawa dan berkata, tidak kusangka seorang Yao Junji yang terkenal di benua ini juga bermaksud merampas hartaku, ucap Tian Heji. Sementara itu, Yalao pun hanya tertawa dan berkata, jika itu orang lain mungkin aku akan memikirkannya 2 kali, namun yang kuingin rampas sekarang adalah 3 orang cabul, jadi kurasa aku tak memiliki beban mental untuk melakukannya. Harus kalian tahu, orang lain mungkin bisa dianggap manusia, namun kalian tak sedikit pun seperti manusia, ucap Yalao. Mendengar hinaan ini, terlihat Di Heji sangat kesal. Kemudian dia berkata, sialan kau Yao Chen, jangan berpikir kami bertiga takut pada Anda. Meskipun kau sangat terkenal di benua ini, namun kami tak takut sedikit pun padamu. Dan meskipun kau kini telah naik ke tingkat Banseng, kami bertiga dapat mengalahkan Anda sampai kau terluka parah dan melarikan diri dari sini, ucap Di Heji. Tak usah banyak cocot, kenapa kalian tak mencobanya langsung, ucap Yalao sambil tertawa. Kemudian pertarungan pun dimulai. Mereka terlihat sangat kewalahan menghadapi Yalao meskipun Yalao hanya sendiri, sedangkan Xiaoyan dan yang lain tetap memperhatikan. Di sela-sela pertarungan terlihat Tian Heji menyuruh Ren Heji untuk menangkap Xiaoyan dan yang lainnya supaya bisa melemahkan pertahanan Yalao karena dia menyadari Xiaoyan dan yang lainnya datang bersama dengan Yalao. Ren Heji yang mendengar ini segera bergerak. Dia dengan sombong berkata, baiklah, beri aku waktu 3 menit untuk menangkap mereka, ucap Ren Heji. Tidak butuh waktu lama, dengan kilat Ren Heji sudah berada di depan Xiaoyan dan yang lainnya. Dia kemudian berkata, tidak kusangka aku sekarang mendapatkan 2 wanita yang sangat cantik. Sepertinya ini hari keberuntunganku, ucap Ren Heji. Lalu Ren Heji mengalihkan pandangannya kepada Xiaoyan. Dia segera melancarkan serangan sonik jarak jauh. Pergilah, kau mengganggu, jangan dekat-dekat dengan wanitaku, ucap Ren Heji sambil melancarkan sebuah serangan jarak jauh. Xiaoyan terlihat terkena serangan tersebut. Dia hanya mundur beberapa langkah. Dia jelas menyadari orang cabul ini mempunyai sedikit kemampuan. Dia juga berada di tingkatan perubahan 6 Dozun.
Mengapa dengan tatapanmu itu? Apa kau tidak ikhlas? Dua wanita ini akan menjadi milikku. Cepatlah pergi ke neraka. Mereka berdua akan senang melayaniku, ucap Ren Henji. Di sisi lain, Cailin yang terus-menerus mendengar ocehan orang cabul tersebut terlihat muak. Dia segera menyerang Ren Henji. Diperlihatkan Cailin segera berubah menjadi sosok 7 menelan surga piton. Tubuhnya yang sangat besar tersembunyi di awan yang gelap dan dia muncul seperti seekor naga terbang. Ren Henji yang melihat ini, kemudian dia berkata, "Oh, ternyata kau adalah perwujudan dari 7 warna menelan piton rupanya. Baguslah, saat mengetahui ini, aku semakin jatuh cinta saja padamu," ucap Ren Henji. Sementara itu, Xiao Yixian juga tak tinggal diam. Dia segera mengeluarkan tubuh racun miliknya. Lagi-lagi Ren Henji sangat senang dengan ini. "Ah, kau juga adalah pemilik tubuh racun yang mengenaskan rupanya. Kalian berdua memang sangat cocok menjadi pendampingku," ucap Ren Henji. Terlihat serangan kedua wanita ini sangat menakutkan, namun Ren Henji terlihat masih tak gentar dan bersantai. Diperlihatkan dua wanita cantik terus menyerang, satu dalam bentuk 7 warna menelan piton, sementara satunya memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Dengan bekerja samanya Cailin dan Xiao Yixian, bahkan seorang di tingkatan Dojun biasa tak akan bisa bertahan lama melawan mereka. Namun Ren Henji sepertinya berbeda. Meskipun dia hanya di bintang 6 perubahan Dojun, namun dia memiliki teknik rahasia yang sangat kuat, sehingga sulit untuk Cailin dan Xiao Yixian untuk mengalahkannya meskipun mereka bekerja sama. Di sisi lain, Xiaoyan terlihat bersiap dengan kelima nyala api surgawinya. Ren Henji yang melihat ini sedikit terkejut. "Apa? 4 nyala api surgawi? Ini tidak mungkin. 4 nyala api surgawi dan 1 nyala api surgawi palsu. Bagaimana dia bisa memilikinya?" gumam Ren Henji. Sementara itu, Xiaoyan yang melihat Ren Henji mulai suram. Dia hanya acuh tak acuh. Xiaoyan tetap fokus menggabungkan 5 nyala api surgawinya dan membentuk sebuah serangan bunga api lotus. Bocah ini sangat misterius. Dia hanya memiliki kekuatan seseorang di bintang 8 puncak Dojun, namun dia bisa menciptakan serangan yang begitu menakutkan seperti ini. Siapa sebenarnya dia? Gumam Ren Henji. Kemudian Ren Henji yang sepertinya tak punya pilihan, dia segera berniatan menangkap salah satu dari Medusa dan Xiao Yixian. Meskipun keduanya mencoba untuk menyerang, namun serangan demi serangan dapat dipatahkan oleh Ren Henji. Sementara itu, terlihat Xiao Yixian mulai melemah. Ren Henji tak menyia-nyiakan kesempatan ini dan mencoba menangkapnya dan mengurungnya di sebuah lingkaran energi yang sangat kuat. Di sisi lain, Cailin yang melihatnya berusaha menyelamatkan Xiao Yixian, namun usahanya gagal dan dia terlihat terpental mundur ketika beradu pukulan dengan Ren Henji. "Nona cantik, sayang sekali kalian berdua bukanlah lawanku. Jangan terus melawan, saya akan segera memberi Anda kenikmatan," ucap Ren Henji. Xiaoyan yang sudah terlihat menggabungkan nyala api surgawinya, kemudian dia berkata, "Jika kau ingin mantap-mantap, tempatmu bukanlah di dunia ini. Segeralah pergi ke neraka dan pilih salah satu di sana," ucap Xiaoyan sambil melepaskan sebuah serangan bunga api lotus pada Ren Henji. Terlihat bunga api lotus bergerak sangat cepat dan sudah berada di depan muka Ren Henji. Tak berselang lama, bunga api tersebut meledak dan tak bisa dihindari oleh Ren Henji. Lalu, tidak berselang lama, ledakan tersebut membuat Ren Henji menghilang bersama dengan tubuhnya yang hancur lebur akibat dari serangan Xiaoyan. Cailin dan Xiao Yixian kemudian segera menghampiri Xiaoyan dan bertanya, "Kakanda, apakah Anda baik-baik saja?" ucap Cailin. "Tidak apa-apa Dinda, aku baik-baik saja," ucap Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain, Tian Henji yang menyaksikan ini sangat murka. Dia segera berkata, "Kakak ketiga, di mana kakak ketiga?" ucap Tian Henji. "Ah, bocah ini sangat misterius. Sepertinya dia telah diledakkan oleh bocah tersebut sehingga tubuhnya hancur dan tak tersisa," ucap Di Heji. Kemudian Dia Heji berkata kembali, "Tian Heji, mari kita melarikan diri dari sini. Ini akan berbahaya jika diteruskan," ucap Di Heji. Terlihat Tian Henji hanya mengangguk. Kemudian mereka berdua mencoba melarikan diri, namun dihadang oleh Yalao. "Mau pergi kemana kalian berdua?" ucap Yalao. "Yao Chen, jangan berlebihan. Jika kau terus memaksa membunuhku, aku pastikan aku akan menyeretmu bersamaku," ucap Di Heji.
Mendengar ancaman tersebut, Yellow hanya tertawa dan sebuah pukulan keras segera meluncur ke arah keduanya. Terlihat keduanya terpental ke tanah dengan keras dan darah segera mengalir dari tubuh mereka. Deheji yang terluka parah, dia sangat murka. Dia segera mengeluarkan jurus pamungkasnya, namun dapat ditahan dan dipentalkan balik oleh Yellow hingga terlihat jejak kehidupan dalam tubuh Deheji menghilang begitu saja. Setelah Deheji mati, Yellow mengambil cincin penyimpanannya dan segera melemparkannya kepada Xiaoyan. Coba cek dahulu apakah peta kuno tersebut ada di dalamnya. Aku akan segera mengejar cecunguk satunya yang kabur, ucap Yellow sambil melihat Tian Hengji. Baiklah guru, ucap Xiaoyan. Terlihat Xiaoyan dan yang lainnya segera mengeluarkan semua barang yang ada di cincin penyimpanan milik Deheji dan terlihat sebuah gulungan berwarna emas yang menyita perhatian Xiaoyan. Ah, benda apa ini? Ucap Cailin. Kalau aku tidak salah, seharusnya ini adalah tubuh King Kong Glass yang telah dilelang sebelumnya. Tidak kusangka, ternyata Deheji yang mendapatkannya. Ini benar-benar menguntungkan kita, ucap Xiaoyan sambil tertawa. Ah, kita tidak menghabiskan banyak uang, namun kita mendapatkan banyak barang yang dilelang, ucap Xiao Yexian. Aku jadi ingin tahu barang-barang yang selanjutnya akan guru dapatkan dari Tian Hengji, ucap Xiaoyan. Tak lama kemudian Yellow kembali. Xiaoyan segera bertanya, bagaimana guru? Di cincin penyimpanan Deheji tak ada pigmen petak kuno, ucap Xiaoyan. Yellow tersenyum dan memperlihatkan sebuah pigmen petak kuno yang ternyata berada di cincin penyimpanan Tian Hengji. Ah, akhirnya aku bisa memurnikan api lotus iblis. Dan kamu sebentar lagi akhirnya akan menjadi milikku, ucap Xiaoyan sambil mengambil napas lega. Kemudian Yellow segera berkata, mari kita pergi sekarang. Aktivitas kita mungkin sudah berlebihan dan ini akan memancing perhatian banyak ahli. Meskipun kenyataannya kita tak takut pada mereka, namun kita jangan sampai membiarkan orang lain mengetahui kalau kita memiliki pigmen petak kuno ini, ucap Yellow. Ya, baiklah guru, ucap Xiaoyan. Ayo kita pergi sekarang, ucap Yellow. Terlihat Yellow dan yang lainnya segera meninggalkan tempat tersebut dan tempat tersebut menjadi sunyi kembali. Namun tak lama kemudian terlihat beberapa sosok sampai di sana. Rupanya mereka juga menyadari kalau di tempat tersebut sebelumnya terjadi pertarungan yang sangat dahsyat. Sungguh kekuatan penghancur yang menakutkan. Aku ingin tahu siapa yang telah bertarung hebat di sini sampai-sampai gunung-gunung di sekitar sini sampai rata dengan tanah, ucap seorang satu. Ah, coba lihat itu. Bukankah dia Deheji, seseorang yang berada di puncak kelas Dojun? Siapa sebenarnya orang yang telah membunuhnya? Ucap orang dua. Ketiga saudara cabul itu sangat dekat. Jika salah satunya bertarung, kemungkinan yang lain juga bertarung bersamanya. Namun kedua yang lainnya tidak terlihat di sini. Namun bisa dipastikan keduanya juga mengalami nasib yang sama mengenaskan, ucap orang ketiga. Ah, ketiga orang cabul ini telah banyak melakukan kejahatan. Kurasa mereka pantas mendapatkan semua ini. Tapi aku hanya heran siapa sebenarnya yang melakukannya. Karena tentu orang yang melakukan ini bukanlah orang yang sederhana. Dan setauku, ketiganya adalah orang yang sangat kuat. Jika mereka bekerja sama, akan mungkin untuk mereka bertarung melawan elit Banseng sekalipun, ucap orang dua. Sementara itu, Xiaoyan terlihat menyadari kalau di tempat sebelumnya sepertinya sudah banyak sosok yang hadir. Xiaoyan terlihat sedikit khawatir kalau nantinya ada di antara mereka yang mengejar. Jangan khawatir seperti itu, tak akan ada yang mengejar kita. Bahkan jika elit Doseng sekalipun, kurasa tak akan bisa menemukan kita di sini, ucap Yellow. Kemudian Yellow berkata kembali, cepatlah kau buka pigmen petak kuno tersebut. Saya sangat penasaran dengan apa yang terjadi ketika semua pigmen peta tersebut digabungkan, ucap Yellow. Xiaoyan segera mengangguk dan terlihat dia segera mengeluarkan semua pigmen peta yang telah dimilikinya dan menggabungkannya. Namun sesuatu tak terjadi, malah ada yang aneh di sana dan membuat Xiaoyan sedikit kebingungan. Guru, apa maksud dari semua ini? Mengapa tak terjadi apapun? Mungkin salah satu dari pigmen peta kuno ini adalah palsu, tanya Xiaoyan. Jangan khawatir, pigmen peta ini sudah lama sekali, tak mungkin ada yang palsu. Hanya saja tersimpan sebuah misteri teka-teki dan misteri ini mesti kita pecahkan terlebih dahulu, ucap Yellow. Terlihat Xiaoyan yang mendengar ini sedikit lega. Kemudian Yellow berkata kembali, coba teteskan darah di atas pigmen peta tersebut, ucap Yellow.
Kemudian, tidak berselang lama, sebuah nama spiritual segera muncul dari peta tersebut. Setelah peta tersebut diteteskan sedikit darah. 2 bulan muncul sekaligus untuk mengisi langit. Susunan 9 planet terbentuk pada susunan besar di ketinggian. Api iblis turun lagi ke bumi. Pasang semua hingga melahirkan. Api iblis turun kembali ke bumi. Apa artinya kata-kata ini semua, guru? Tanya Xiaoyan. 2 bulan muncul bersama-sama dan 9 bintang menyelaraskan mengacu pada fenomena alam khusus. Namun kejadian ini hanya muncul sekali dalam 1000 tahun. Munculnya gelombang dunia mengacu pada fenomena yang tidak biasa yang akan diciptakan dari fenomena ini. Anda juga harus memahami kalimat terakhirnya dari ketika pasang dunia muncul adalah hari di mana api lotus pemurnian muncul di dunia ini, ucap Yalau sambil menjelaskan. Apa? Jadi itu hanya muncul sekali dalam 1000 tahun? Apakah itu berarti bahwa tak ada seorang pun yang memiliki kesempatan untuk melakukannya? Ucap Xiaoyan. Jika kita menghitungnya dari awal kelahiran, 997 tahun telah berlalu. Akhirnya tinggal sisa 3 tahun lagi untuk kita melakukannya, ucap Yalau. Kemudian Yalau berkata kembali dengan lemah, namun 3 tahun ini bukan waktu yang cocok buat Anda. Lupakan saja, akan ada serangan balik jika kekuatan Anda belum cukup dan memaksakannya dalam waktu 3 tahun ini, ucap Yalau. Mengapa bisa seperti itu, guru? Memang tingkatan apa yang harus dicapai jika saya ingin melakukannya? Tanya Xiaoyan. Tingkatan yang Anda harus capai dalam 3 tahun ini adalah doseng dan tak mungkin ini bisa dicapai. Waktunya terlalu singkat, namun hanya dengan berada di tingkatan doseng Anda mampu memurnikan api tersebut di saat waktunya tiba, ucap Yalau. Berarti kita mengumpulkan peta ini dengan percuma. Saya sendiri mengakui mencapai tingkatan doseng dalam waktu 3 tahun adalah hal yang mustahil bagi saya. Secara tidak langsung peta ini tak ada gunanya sekarang, ucap Xiaoyan. Ya, bisa disebut seperti itu. Keadaannya sekarang tidak mendukung dan sekarang yang kau bisa lakukan hanyalah melupakannya, ucap Yalau. Namun di saat Xiaoyan sedang berputus asa, sebuah kilatan menyerang pikiran Xiaoyan. Yalau yang menyaksikan ada sesuatu yang aneh segera bertanya kepada Xiaoyan, apa yang terjadi? Tanya Yalau. Aku pun tidak tahu pasti, guru, namun ada sesuatu yang tiba-tiba menyerang pikiranku barusan, ucap Xiaoyan. Kemudian Yalau malah bertanya, berapa umurmu waktu kita bertemu pertama kali? Ucap Yalau. 15 tahun, guru. Memangnya kenapa? Ucap Xiaoyan. Yalau hanya tertawa dan berkata, saya takut seseorang telah memiliki tubuhmu sebelumnya. Beberapa ahli kuno mungkin telah mati secara fisik, namun roh mereka tetap tinggal. Selain itu, jika roh mereka cukup kuat, ia akan mampu melahap jiwa orang lain yang menempati tubuh itu, ucap Yalau. Kemudian Xiaoyan menunjukkan sesuatu yang terlihat aneh. Melihat itu, Yalau segera berkata, apa itu? Tanya Yalau. Kemudian Xiaoyan segera menjawab, aku tak yakin pasti, guru. Namun setelah sosok tersebut masuk ke dalam pikiranku, dia mengucapkan beberapa kata yang asing buatku, ucap Xiaoyan. Kata-kata seperti apa? Adakah yang kau ingat? Tanya Yalau. Memurnikan sair lotus iblis, ucap Xiaoyan dengan ragu. Apa? Memurnikan sair lotus iblis? Jika menebak dengan benar, sair lotus iblis ini seharusnya menjadi top 10.000 tahun yang lalu. Selain itu, dia juga adalah pemilik flame lotus sebelumnya. Dia adalah orang yang berhasil memurnikan flame lotus iblis tersebut, ucap Yalau. Apa? Seseorang yang telah berhasil memurnikan api lotus iblis sebelumnya? Terlihat Xiaoyan sangat kaget ketika mendengar penjelasan dari Yalau. Sair lotus iblis yang memurnikan ini adalah seseorang yang sangat terkenal 10.000 tahun yang lalu. Saya pernah membacanya sedikit tentang dia di buku kuno. Dikabarkan bahwa orang ini dikenal sebagai ahli yang paling dekat dengan gelar peringkat Dodi di era tersebut, ucap Yalau. Apa? Seseorang yang paling dekat dengan tingkatan Dodi? Mungkinkah peta ini juga dia yang telah menciptakannya? Tanya Xiaoyan. Kemungkinan ini memang sebuah pemikiran yang masuk akal. Mengingat semua ini, firasatku juga mengatakan peta tersebut memang peninggalan orang suci dari pemurnian iblis, ucap Yalau.
Kemudian Yellow menjelaskan kembali dan aku juga tak sepenuhnya mengerti, namun berdasarkan buku-buku kuno yang telah saya baca, lotus iblis ini mungkin sedikit menyimpan aliran sesat. Akan tetapi dia juga dapat dianggap sebagai orang yang jujur. Kemungkinan dia tak akan menggunakan metode-metode yang tak tahu malu dan berlebihan, dan itu mungkin tak akan mengakibatkan ancaman bagi Anda di masa depan, ucap Yellow. Kemudian Yellow berkata kembali, aku pikir benda yang tersembunyi di dalam peta kuno ini berhubungan dengan sel lotus iblis dan masih ada hal-hal yang akan berguna nantinya. Jadi kita mengumpulkan peta ini tak sepenuhnya percuma, ucap Yellow. Mari kita tunggu dan amati semuanya. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah berusaha sekuat mungkin untuk mencapai tingkatan doseng dalam waktu 3 tahun. Meskipun ini sedikit sulit dan mustahil, bukan berarti tak ada jalan untuk mencapainya. Kesempatan sudah terbuka sedikit. Jika kita menyia-nyiakannya, ini adalah kerugian yang sangat besar buatmu, ucap Yellow. Baiklah guru, saya akan berusaha mencapainya, ucap Xiaoyan. Namun satu hal yang mesti kau ketahui, meskipun kau mencapai tingkatan doseng di masa depan, saya tak akan membiarkan Anda untuk mencoba memurnikan lotus iblis. Karena jika kau memaksanya, meskipun kau sudah mencapai tingkatan doseng, kesempatan berhasil hanyalah sedikit dan kemungkinan terbesar kau hanya akan menjadi budak dari nyala api tersebut, ucap Yellow. Xiaoyan hanya mengangguk, dia menyadari bahwa ini sesuatu yang terbaik untuknya. Sementara itu, Cailin di sisi Xiaoyan bertanya, lalu bagaimana caranya Xiaoyan naik ke tingkatan doseng dalam waktu 3 tahun, ucap Cailin. Ada satu cara yang sangat cepat, kita harus mendapatkan bodhisattva. Dengan itu, dapat membantu membuat Xiaoyan naik ke tingkat doseng dalam waktu 3 tahun, ucap Yellow. Xiaoyan dan yang lain terlihat mengambil napas. Mereka menyadari mendapatkan hati bodhisattva adalah sesuatu yang sangat sulit, dan keberadaan hati bodhisattva ini juga masih sebuah misteri. Baiklah, mari kita kembali dulu ke Pavilion Paling Star. Kita akan merencanakan dan mencari informasi tentang hati bodhisattva tersebut di sana. Dan jika memang benar keberadaannya masih ada di benua Doki ini, tentu ini akan menjadi berita dan bahan omongan yang menyebar luas di daratan tengah ini, ucap Yellow. Singkat cerita, Xiaoyan dan yang lain sudah tiba di Pavilion Paling Star kembali. Xiaoyan terlihat berlatih teknik tubuh King Kong Glass yang telah didapatkan dari hasil rampasan kemarin. Tubuh King Kong Glass adalah sebuah teknik do skill tingkat rendah di kelas Tian. Teknik ini dapat merubah tubuh seseorang menjadi logam yang tak dapat ditembus atau dihancurkan. Dan ketika seseorang sepenuhnya menguasai teknik tersebut, orang itu dapat berubah menjadi King Kong yang sangat besar. Dan secara tidak langsung, orang tersebut akan menjadi raksasa seperti Sun Gokong, si kera sakti alias Raja Monyet, murid dari Tong Sancong. Dan dikabarkan sebuah pukulan dari King Kong ini dapat membelah langit dan injakan kakinya dapat meretakkan tanah yang terkena pijakan si King Kong. Untuk kekuatan selanjutnya, kalian bayangin aja sendiri bagaimana jadinya kalau Xiaoyan menjadi King Kong. Tidak berselang lama, selagi Xiaoyan berlatih teknik tersebut, tiba-tiba darah keluar dari mulutnya akibat dahsyatnya teknik tersebut. Tidak heran teknik ini sangat kuat, ada persyaratan yang keras untuk tubuh fisik seseorang jika ingin menguasainya. Dan jika itu adalah seseorang yang lemah, baru sebentar saja orang tersebut mempelajari teknik ini, pasti tubuhnya sudah hancur lebur karena tak bisa menahannya, gumam Xiaoyan. Tidak berselang lama setelah Xiaoyan berlatih, akhirnya dia dapat menguasai teknik tersebut meskipun belum sempurna. Terlihat beberapa penatua Paling Star Pavilion melihat raksasa King Kong yang telanjang bulat, mereka sangat terkejut. Terlihat pula di sisi lain Xiao Yixian dan Cailin juga sangat terkejut melihat King Kong tersebut. Kemudian salah satu penatua bertanya, kepala Pavilion Paling Star, siapa makhluk itu? Ucap salah satu penatua. Yellow hanya tertawa ketika mendengar ini. Kemudian dia berkata, itu adalah Xiaoyan, ucap Yellow. Apa? Xiaoyan? Ucap semua penatua. Cailin dan Xiao Yixian juga sangat terkejut ketika mendengar bahwa itu adalah Xiaoyan. Sayang sekali, tubuh King Kong ini ukurannya belum cukup sempurna. Ini masih berukuran sedang. Saya ingin ukurannya super besar, ucap Xiaoyan sambil menggelengkan kepala ke arah Yellow. Kamu seharusnya tak merasa tidak puas jika tubuh fisik Anda belum mengalami penyempurnaan. Dengan bantuan beberapa harta alami dan cairan obat, Anda akan segera mencapainya, ucap Yellow.
Ya, baiklah guru, dan setelah periode latihanku selama setengah tahun ini, aku juga merasa auraku juga telah tumbuh sedikit. Wilayah Westerland kuno mungkin sangat berbahaya, tetapi ada banyak harta alam yang tidak dapat ditemukan di luar benua di sana. Jika saya cukup beruntung, saya mungkin bisa mencapai tingkat Dojun bintang 9 dan menguasai tubuh King Kong yang sempurna sebelum saya menemukan pohon hati Bodhisattva, ucap Xiaoyan. Informasi sudah saya dapatkan dan sumbernya bisa dipercaya. Pohon hati Bodhisattva memang benar-benar ada, ucap Bialau. Ah, benarkah guru? Terlihat Xiaoyan sangat senang mendengar ini. Kali ini kau akan memimpin beberapa orang menuju wilayah Westerland kuno terlebih dahulu, dan Anda memiliki token giok spesial yang akan Anda bisa gunakan jika menemukan masalah yang tak bisa Anda selesaikan, ucap Bialau. Kemudian Yalau berkata kembali, pohon hati Bodhisattva akan menjadi incaran banyak ahli di sana. Dan Anda harus ekstra berhati-hati kali ini, dan misi ini akan terasa sangat sulit. Anda harus berusaha sekuat mungkin untuk bisa mendapatkannya, ucap Yalau. Baiklah guru, lalu kapan saya harus pergi? Tanya Xiaoyan. Lalu Yalau menjawab, secepatnya kau harus berangkat. Namun maaf, aku tak bisa menemani Anda kali ini karena aku harus di sini menjaga Pavilion Paling Star. Pecahkan segera batu giok spesial. Jika Anda dalam bahaya, saya akan segera datang menolong Anda jika Anda dalam kesulitan. Dan Anda harus ingat satu hal, di sana bukanlah sekumpulan orang yang sederhana. Bahaya akan semakin banyak saat Anda memasuki wilayah tersebut, ucap Yalau. Baiklah guru, terlihat Xiaoyan berangkat dengan Xiao Yixian dan Cailin. Juga terlihat beberapa orang yang ikut dalam perjalanan ini. Singkat cerita, Xiaoyan sampai di kota Westerland kuno dan mendapatkan kabar kalau orang-orang yang baru memasuki kawasan tersebut yang berada di tingkatan Dojun puncak ditemukan mati mengenaskan. Terlihat Cailin dan Xiao Yixian sedikit mengerutkan alisnya ketika mendengar berita ini. Bagaimana selanjutnya? Apa yang harus kita lakukan? Ucap Xiao Yixian. Kemudian Xiaoyan menjawab, menurut informasi beberapa ahli akan masuk besok. Kami akan mengikuti dari belakang dan kita akan berhati-hati untuk mencari informasi yang lebih. Mengapa kejadian-kejadian ini terjadi? Ucap Xiaoyan. Terlihat semua orang mengangguk ketika mendengar penjelasan dari Xiaoyan. Keesokan harinya banyak sekali para ahli yang datang, ahli dari para ahli dan inti dari para inti. Ahlinya ahli, intinya inti, core of the core telah berkumpul di sana. Ah, yang datang banyak sekali. Mereka tak terpengaruh sama sekali dengan berita banyaknya yang mati di sini, ucap Xiaoyan. Ya, tempat ini juga bukan hanya sekedar rumor. Saya merasakan aura yang sangat menyeramkan di sini, ucap Xiao Yixian. Kita akan masuk. Setelah kebanyakan dari mereka masuk, kita di belakang dan mengamati situasinya terlebih dahulu, ucap Xiaoyan. Setelah beberapa kelompok besar masuk, Xiaoyan memimpin semuanya untuk mulai memasuki tempat tersebut. Baru beberapa langkah, sebuah kabut tebal menyelimuti area tersebut. Hati-hati, kabut ini adalah racun yang mematikan, ucap Xiao Yixian. Makanlah pil penolak racun ini adalah cara yang paling mudah untuk kita menghindarinya. Terlihat Xiao Yixian memberikan sebuah pil pada semuanya. Ketika berjalan ke depan, beberapa orang terlihat sudah mati. Ah, sepertinya mereka mati akibat racun tersebut, ucap Xiaoyan. Kemudian terlihat seseorang Dojun dan kelompoknya mengeluarkan doki mereka dan menyerang ke semua arah. Xiaoyan yang melihat ini sedikit kebingungan apa yang dia lakukan. Sepertinya dia sedang melawan kabut racun tersebut, ucap Xiaoyan. Kurasa bukan seperti itu, saya telah salah menduga. Ini bukanlah kabut racun, namun ini adalah cacing racun yang melayang di udara. Cacing tersebut berukuran sangat kecil hingga tak terlihat oleh mata dan hanya seperti kabut yang melayang. Namun sebenarnya itu adalah sekumpulan cacing racun, ucap Xiao Yixian. Apa? Cacing racun? Terlihat Xiaoyan sangat terkejut ketika mendengar penjelasan dari Xiao Yixian. Kemudian Xiaoyan berkata kembali, hanya dengan ini saja sudah banyak orang yang mati dibuatnya. Ternyata memang benar tempat ini begitu sangat mengerikan, ucap Xiaoyan.